terlalu bangga dengan banyaknya ide dalam pikiranmu, tapi banggalah ketika engkau sudah mulai mempraktekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar moms semuanya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat, semangat untuk mengurus buah hati. Ini hari Selasa, tapi videonya diambil Senin waktu mau azan maghrib. Jadi karena hari Senin, Rafa alhamdulillah sudah mulai belajar puasa Senin Kemis di tahun 2020 akhir kemarin. Nah ini sebenarnya sih biasa ya, cuman kesiannya entah kenapa Bunai mungkin capek ngegosok atau gimana gitu ya, jadi nggak kebangun deh sahur. Jadi Rafa hari ini puasa Senin tanpa sahur. Tadi sih mikirnya nggak usah puasa, tapi Rafa mau coba. Dan alhamdulillah sampai maghrib moms. Dan sebagai hadiah Rafa mendapatkan mie goreng plus bakso plus kerupuk kesukaannya. Alhamdulillah. Oke deh moms, Oke deh, kalau tadi lihat selain ada mie ada juga sandwich plus tahu panggang, itu untuk menu buka puasa ayah Rafa. Nah itu Bima lagi nyari-nyari cemilan. Itu TV Bun Ai yang udah Bun Ai jelaskan di video sebelumnya bahwa usianya lebih tua dari Bun Ai, yaitu jadi udah kremek-kremek gitu. Kremek-kremek apa tuh kremek-kremek ya, agak-agak kurang bagus gitu ya mams. Nah ini Obim, ini Agni nemenin abang buka puasa ya. Alhamdulillah ayahnya belum pulang. Oke deh moms, untuk video hari ini Bunai ada yang mendm, yaitu untuk dibuatkan anggaran. Jadi beliau ini kayak susah nabung gitu, jadi dikasih jatah sama suaminya 4.500.000. Masya Allah ya, alhamdulillah banyak gitu ya. 4.500.000 untuk bulanan, mingguan. Nah beliau ini ada 4 orang anak ya moms, usia 16 tahun, 14 tahun, 7 dan 2 tahun. Dan bilangnya sih kok susah mulu ya, kadang belum sebulan udah minta uang lagi sama suaminya. Kenapa ya Bun Ai, padahal internet pakai wifi dibayar suaminya, kalau jalan-jalan makan di luar juga dibayar sama suaminya. Jadi nabung juga nggak usah, ada dana darurat itu semuanya suami yang nanggung. Jadi 4.500.000 ini hanya untuk bulanan dan mingguan, ibaratnya untuk makan aja gitu ya moms. Tapi ini kadang 3 minggu udah minta uang lagi karena nggak sisa gitu, karena uangnya habis dan nggak pernah punya tabungan. Oke deh mams, ayo langsung mulai berpikir, waduh saya kalau jadi dia nih bisa jadi begini begitu. Jangan ya mams, ingat. Setiap kondisi orang adalah berbeda. Setiap yang diberikan kepada kita pasti kita yang sanggup. Orang ini curhat mau belajar, ya udah yuk kita sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan beliau bisa menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih baik dari siapapun, tapi menjadi lebih baik dari dunia yang sekarang. Karena kan pengen punya tabungan nih. Wah insya Allah kok mams, dengan 4,5 juta nanggung 4 orang anak, insya Allah bisa banget punya tabungan. Oke, yang pertama ya, uang bulanannya 4.500.000, menanggung bulanan sayuran dan jajan 4 anak. Anaknya umur 16, 14, 7 dan 2. 16 tahun dikasih uang 100.000 per bulan, 14 tahun juga 100.000. Yang 7 tahun itu 3.000 per hari, dan yang 2 tahun gak info sih ya, kayaknya sih 2 tahun kan belum jajan. Nah ini punya kendala, yaitu suaminya gak suka ikan kalau gak fresh, jadi ikannya tuh harus fresh. Nah terus yang kedua, dia gak biasa nyatet, jadi bukan gak bisa ya, tapi gak biasa nyatet. Yang ketiga, sekali lagi jajan di luar ditanggung suami. Nanti dari curhatan ini kita bisa nilai nih moms, suaminya tipikalnya kayak gimana sih gitu. Nah keinginannya dia punya tabungan. Oke deh moms, kalau yang Bun Ai baca, kalau suaminya nggak suka ikan kalau nggak fresh, otomatis setiap makan kayaknya sih harus ada protein hewani ya, karena beliau tahu antara ikan gak fresh sama fresh gitu. Terus kan yang kedua ini gak biasa nyatet, berarti sebenarnya bukan gak bisa ya, tapi gak biasa riweh gitu katanya. Nah yang ketiga, karena sering jajan juga nih, kan setiap minggu dia bilang jajan di luar setiap minggu tuh suka suami Bun yang nanggung. Nah berarti suaminya juga agak-agak suka nih sama masakan-masakan resto. Ya boleh dibilang sih
Kalau bisa di rumah kita masak ya ala resto lah kayak gitu ya. Bisa kok Mams dengan budget yang minimum tapi kita menghadirkan makanan kayak di luar gitu ya di rumah kita sendiri. Banyak banget deh youtuber juga suka bikin banyak banget chef-chef di YouTube yang bikin makanan Masya Allah spesial-spesial lah. Bisa dilihat, Bun Aima belum jago juga sih. Oke deh, kalau ini untuk bulannya 800.000, mingguannya 1 juta. Kenapa Bun Ai gede banget Bun Ai 1 juta gitu? 250.000 berempat, kayaknya sih sedang Mams. Karena sekali lagi ya, kayaknya nih suaminya harus makan protein hewani, atau mungkin dia menstadarkan anak-anaknya itu harus makan sayur dan ada lauk dari protein hewani. Sekali lagi, jangan pernah bilang ribet banget, nggak boleh ya. Karena suami ya balance, dia ngasih segitu, dia pengen istrinya masak juga sesuai gizi yang dia inginkan gitu. Jadi Bun Ai anggarkan 250.000 karena memang harus beli protein hewani, kan tahu sendiri ya, protein hewani mah lumayan gitu harganya. Nah yang kedua itu jajan anak. Ini sorry banget ya, Bun Ai kayaknya nggak adil banget kalau 16 tahun 100.000 per bulan, terus yang 7 tahun 3.000 per hari. Kalau 3.000 per hari kan sebulan 90.000, yang 16 tahun kayaknya sih nggak adil. Makanya Bun Ai bilang yang 16 tahun kasih jajan 200.000, yang 14 tahun 150, yang 7 tahun 100.000, yang 2 tahun anggarkan 50.000. Jadi untuk jajan anak 500.000. Ingat ya Mams, adil itu adalah sesuatu yang diberikan sesuai porsinya. Jadi adil tuh bukan sama rata, tapi kita memberikan sesuai kebutuhan kayak gitu. Contoh lah misalnya, anak ada yang sakit nih, kita kasih bubur, terus yang nggak sakit ikut-ikutan makan bubur, kan nggak begitu Mams. Jadi makanya Bun Ai bilang kok yang 16 tahun 100.000, terus yang 7 tahun 3.000 per hari, kayaknya sih kurang adil kalau kata Bun Ai ya, mohon maaf loh. Nah ini untuk dana darurat Bun Ai anggarkan 400.000, skincare 200.000, untuk cemilan 600.000. Ingat ya, karena 16 tahun 14 tahun 7 tahun ini kayaknya udah suka makan selain makan nasi gitu, makanya Bun Ai anggarkan 600.000. Atau juga misalnya Mams capek nggak pengen masak, pengen jajan, ya monggo pakai 600.000 itu. Kenapa ya Bun Ai itu jarang banget nganggarin kayak sedekah. Sekali lagi selalu Bun Ai bilang sedekah kan privacy banget, tapi ini boleh dianggarkan dari dana darurat atau dari cemilan. Oke, ini tipsnya penting banget. Jadi yang pertama, untuk yang tidak bisa suaminya, saya nggak mau ikan harus fresh setiap hari, tetap stok sayuran plus bumbu. Ya, yang kedua untuk yang nggak bisa nabung, please banget, jangan belanja di supermarket dulu, coba belanja yang bisa di agen, alihkan ke agen. Karena dari curhatannya Bun Ai bisa nilai setiap minggu jajan di luar sama suami, berarti kan sebenarnya udah ada hiburan. Kecuali ibu-ibu yang mohon maaf nih, belanja bulanan itu menjadi hiburan, itu berbeda ya Mams. Kalau belanja bulanan sambil ngajak anak jalan sambil hiburan, ya monggo di supermarket. Tapi kan ini nggak bisa nabung, bayangin 4.500.000 dia belum bisa nabung. Jadi kalau bisa belanjanya dialihkan ke agen dulu. Atau yang ketiga, ikutan tabungan berjangka atau kayak arisan gitu, tapi jangan lama-lama, nanti bosen. Yang setahun aja kayak gitu. Tapi kalau mau arisan juga kalau bisa yang invest ya, kayak emas kayak gitu. Dan uninstall marketplace, ayo uninstall dulu deh, kecuali mau ada yang dibeli baru install. Yang terakhir tetap buat menu ya Mams, tetap buat menu. Jadi jangan gara-gara nggak bisa beli fresh terus jadi nggak bikin menu, jangan. Itu penting banget loh untuk menghindari waktu-waktu bengong yang nggak produktif, mikirin aduh masak apa ya hari ini ya gitu, jangan ya Mams. Jadi tetap harus dibikin anggarannya. Nah ini contoh kita cara belanja untuk tetap di budget 250.000 tapi ikannya fresh gitu ya. Jadi istilahnya mah sama suami kelihatan gitu ke tukang sayur. Nah kan kalau nggak ke tukang sayur ntar ditanya ini ikan kemarin ya mah gitu kan, dia ngeh soalnya gitu. Jadi yang pertama sayurannya boleh di stok. Nih ini sayur asem, sop, labu, toge, pokcoy, lodeh, sawi putih. Bun Ai anggarinnya 6.000 karena anaknya 4 kan, jadi masaknya harus ekstra. Ini ada bumbu-bumbu, bamer, baput, tomat, sekian tuh. Jadi untuk sayuran 41.000, untuk yang lainnya
bumbu 43.000. Nah untuk lauk belilah setiap hari tuh ayam 35.000, tongkol 20.000, kembung 20.000, telur setengah kilo 14, beli udang 25, cumi 25, terakhir tahu 10.000. Ya sambil ngajarin keluarga selain hewani protein nabati juga oke kok, enak kok asal bisa ngolahnya gitu ya moms. Jadi lihat deh, dari anggaran 4.500.000 udah ada bulanan, mingguan jajan, dana darurat, skincare, cemilan, itu bisa nabung 1 juta rupiah loh. 1 juta rupiah kan lumayan banget. Kalau setahun 12 juta, Masya Allah. Ingat ya moms, kita perempuan harus benar-benar tetap punya dana pegangan. Oke sekarang ditanggung apa-apa sama suami misalnya, tapi kan kita nggak tahu nih moms ke depannya gimana. Oke ke depannya lancar jaya insya Allah, tapi kan balik lagi, kita kan juga pengen punya sesuatu yang gak membebankan suami atau membantu orang. Atau kita kumpulin 2 tahun bisa umroh loh mams, Masya Allah, 1 juta per bulan ya. Insya Allah bisa. Belajar pelan-pelan, jangan ekstrim. Baca lagi video-video Bun Ai di sebelumnya, cara untuk tips awal-awal nabung. Kalau gagal hari ini, jangan pernah bilang gagal seterusnya. Oke, itu aja untuk video hari ini. Terima kasih udah nonton tanpa skip. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow juga IG keluarga _ Bun Ai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.